Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Ferry Latif. Kali ini saya mau bercerita tentang penugasan saya di Flores Timur. Pada bulan Maret kemarin, selama 10 hari kami pergi, tim saya termasuk Dion, kameraman Ulin, kita berangkat ke Flores Timur untuk membuat video. Yang utama itu video tentang Semana Santa, perayaan Paskah yang tradisinya sangat khas banget di Larantuka. Tapi ketika mendapat assignment ini, kami juga diminta membuat video lain. Jadi ada video tentang kopi hokeng, kemudian ada tentang sorghum, dan tentang ada suster biarawati yang dia mengerjakan tenun ikat. Assignment ini untuk Balai Media Kebudayaan Kemendikbudristek RI. Kami semua terbang ke Flores Timur itu tanggal 31 Maret. Kita tidak langsung terbang ke Larantuka, tapi kita terbang ke Maumere. Karena ini lebih efektif kalau kita dari Maumere, kemudian kita jalan darat ke Hokeng. Ketika mendarat sudah sore dan kita segera menuju Hokeng. Hokeng ini menarik karena sejarah kopi di Flores itu bermula dari Hokeng ini. Awal penanaman kopi di Flores yaitu di Hokeng ini gitu. Hokeng itu terletak di Flores Timur dan itu dikelola oleh pastoran. Jadi dikelola oleh Keuskupan Larantuka dari sejak zaman Belanda dulu. Sejak tahun 1920 sudah berdiri perusahaan perkebunan kopi ini. Ini menariknya. Tapi belakangan ini akibat konflik tanah produksinya menurun sehingga orang mulai melupakan, dan baru-baru ini sedang mengalami regenerasi lagi, sedang reorganisasi. Kopi Hokeng ini sedang dikembangkan lagi untuk dikembalikan kejayaannya seperti dulu. Dan kita syuting di situ. Direktur Hokeng sendiri adalah Pak Pater Alo, seorang pastor ya, dia juga imam. Jadi kita sempat wawancara dan bikin video tentang Hokeng di sana. Lucunya waktu ke sana karena malam kesasar ya. Nggak ada petunjuk jalan, nggak ada tempat. Ini perkebunan kopi, jadi nah itu juga salah satu yang menurut saya kelemahan, tidak ada pelang nama, tidak ada identitas orang untuk bisa mengenali. Karena perkebunan kopi ini ternyata luas loh, ratusan hektar gitu loh. Di pagi hari ketika sampai Hokeng, kita mulai berkoordinasi dengan pengurus di sana, kemudian kita mulai syuting di Hokeng. Pekan suci. Tapi siangnya kami harus membagi dua tim karena kami harus syuting sorghum. Mama Tata sudah menunggu di Boru. Jadi di Boru, sebagian tim tinggal di kebun kopi dan saya bergerak untuk melihat ladang sorghum masyarakat. Oh, kalian rintis kan? Oh. Saya tuh beli ini tapi kapurnya. Di sana kita hanya beberapa saat, setelah itu kami bergerak ke Adabang. Adabang ini adanya di pesisir utara Pulau Flores. Dari kebun sorghum saya yang satu di pesisir selatan, kita bergerak ke pesisir utara Pulau Flores di Flores Timur. Di Adabang ini menariknya, sorghum itu malah diinisiasi oleh pastor juga. Namanya Pater Anton Kapler. Jadi dia terlibat dan menanam sampai 10 hektar sorghum gitu loh. Kita nggak lama di situ, karena hari sudah menjelang gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya kita pulang, kembali ke Hokeng. Memang sudah berkelebihan.
Di hari ketiganya, ketika Minggu Palma, kami sempat ke satu desa. Kemudian kita meliput tentang Minggu Palma di sana dan Pastor Alo menjadi imamnya. Tapi tidak sempat sampai selesai ibadah, kami harus bergerak segera ke Larantuka. Sampai di Larantuka, saya minta teman-teman untuk berorientasi, lihat dulu lingkungannya seperti apa, kotanya seperti apa, sehingga ketika nanti kita membuat dokumentasi tentang Semana Santa, teman-teman ini udah ngerti gitu loh, bisa berimajinasi kira-kira adegannya seperti apa, pergerakan kameranya seperti apa, dan mereka harus ada di titik-titik mana. Kita berorientasi terus, melihat gereja-gerejanya, kapela-kapelanya, lokasi-lokasi yang jadi pusat sentral ibadah. Kemudian ketika sore menjelang malam kita menuju penginapan. Karena kalau Paskah di Larantuka tuh semua penginapan penuh, saya cari juga dari sebulan sebelumnya sudah penuh, nggak dapat hotel. Akhirnya kami menginap di salah satu kenalan kami, yaitu Romo Benyamin. Romo Benyamin ini wakil kepala paroki di Riang Kimie, salah satu paroki terluas wilayah pelayanannya di Larantuka. Dan kebetulan juga Romo B-nya ini adalah salah satu pengasuh untuk kelompok-kelompok tani sorghum. Jadi karena timnya banyak dibagi dua, ada yang tinggal di paroki dan ada yang tinggal di susteran di biara. Nah, yang masih muda-muda ditempatkan di paroki karena dianggap berbahaya kali ya untuk para suster. Jadi yang udah uzur seperti saya dipindahkan ke biara. Jadi tinggal bersama suster Kolora, suster Adel, dan suster Gasparina. Suster Gasparina ini juga yang kita buat syuting videonya karena suster Gasparina bertanggung jawab tentang produksi tenun ikat yang diproduksi oleh biara. Dan enaknya tinggal di paroki atau biara, hidupnya teratur, tenang, sunyi, makan pagi sudah ada, makan siang sudah ada, makan malam sudah ada. Jadi kita terfasilitasi banget gitu. Paginya kami langsung syuting tentang suster di biara, suster Gasparina yang membuat tenun ikat. Tenun ikat dengan alat yang bukan tradisional, tapi alat lebih modern, walaupun tidak bermesin. Nah, siangnya kami ditelepon Mama Tata untuk datang ke Adonara untuk mengunjungi kebun sorghum yang ada di sana. Jadi kami tim rombongan naik perahu nyebrang ke Adonara dan nyewa mobil sampai ke pelosok Adonara. Kami ketemu petani Pak Jaka, nama aslinya sih bukan Jaka tapi dia senang dipanggil Jaka, dan Jeffrey. Pak Jaka! Sebagai inspirasi buat teman-teman yang lain, kira-kira mau mengikuti jejak saya, oke, mantap. Inilah kelompok Bukit Penasaran. Jeffrey ini petani muda yang mengembangkan sorghum dari berapa tahun yang lalu. Saya sempat bertemu dari berapa tahun yang lalu dengan Jeffrey. Dia sangat menikmati berkebun sorghum sehingga dia mempertahankan terus. Katanya lebih untung nanam sorghum, dia bilang, dibandingin jagung dan padi, karena sorghum ini kuat ya, tahan panas, nggak usah disiram. Begitu daunnya timbul, nggak ada hujan juga, yang dia akan tetap tumbuh gitu dibandingin jagung atau padi. Hari keempat kami mulai syuting di Larantuka, tapi sebelumnya kami menuju Waibalun dulu. Kita ngambil footage cantik di sana. Nah,
Nah, dari Waibalun kemudian kami wawancara uskup di Larantuka, itu Uskup Francisco Sopongkung. Kami sempat wawancara tentang Semana Santa, makna di baliknya, dan tradisi serta sejarahnya banyak hal. Dari situ kami sebenarnya ingin sekali syuting Tikam Turo. Ternyata ketika kami datang karena syutingnya lama sudah bubar. Tapi untungnya ada masyarakat bilang, oh besok masih ada satu kampung lagi melakukan Tikam Turo. Tikam Turo ini tradisi unik ya. Masyarakat memasang pagar tempat jalur peziarah. Dan kebetulan ada satu desa yang memang tradisinya unik, dia beda dengan desa lain yang hari Rabu baru pasang Tikam Turo, pasang pagar itu. Jadi kami bisa dapat footage tentang tradisi Tikam Turo. Sementara untuk kelurahan lain udah, tapi kami kenapa dari Layong hari Rebo, karena itu tradisi kami dari dulu. Setelah mereka gotong royong memasang pagar itu biasanya ditaruh untuk tempat lilin. Jadi nanti malamnya pagar itu taruh lilin. Nah, setelah memasang pagar, mereka biasanya berlanjut dengan santap makan-makan gitu. Mereka masak banyak, kemudian masak satu kampung makan bareng gitu. Yang kami hormati Ketua LKMK, kami menjalankan Nah, Rabu malam itu menarik karena ada tradisi lagi namanya trewa, Rabu trewa, yaitu ketika setelah ibadah sore, ibadah malam, mereka melaksanakan kegaduhan, yaitu dengan membunyikan seng, itu seng diseret di jalan, di aspal, kemudian dipukul-pukul. Suaranya miris banget, mencekam dan menyakitkan gitu suaranya, jadi nggak nyaman. Itu untuk memperingati penangkapan Yesus, itu malam Rabu Trewa. Nah, setelah itu kita pulang kembali ke penginapan kita di paroki Yang Kimia. Nah, hari ke-6 kita di sana adalah Kamis Putih ya. Kamis Putih itu secara resmi gereja-gereja di sana yang tempat ziarah seperti gereja Kapela Tuan Ma, Kapela Tuan Menino, Tuan Anak itu dibuka untuk peziarah. Maka setelah itu berbondong-bondonglah warga datang yang para peziarah dari orang lokal dan juga orang di luar kota mulai mendatangi kapela-kapela itu berziarah. Sebenarnya yang tempat ziarah tuh bukan hanya kapela itu, juga ada yang di seberang Adonara ada. Kemudian ada juga tempat peziarah lain yaitu Bukit Fatima. Bukit Fatima ini unik. Nah, jadi terletak di atas bukit, warga Katolik, umat Katolik biasa berdoa ke sana. Dan lucunya sebenarnya Bukit Fatima ini dibangun di dekat bekas korke atau rumah adat dulu yang tempat patung Tuan Ma tuh disimpan pertama kali gitu loh. Dan ketika korkenya sudah hilang, kemudian sudah tidak ada kegiatan di situ, kemudian sekarang dibangun Bukit Fatima. Orang mulai berbondong-bondong dari Kapela Tuan Ma, Tuan Ana, sampai Tuan Menino yang agak jauh tempatnya. Dari situ juga kita sempat datang melihat masyarakat untuk mempersiapkan acara perarakan laut. Dan kita datang melihat persiapannya bagaimana anak kecil, anak muda untuk berlatih dayung ya, untuk menjadi perahu kecil pendamping nanti kapal perahu yang membawa Tuan Menino menuju Larantuka. Dan kita juga sempat ke Museum Gabriel Manik. Gabriel Manik ini salah satu uskup di Indonesia, satu-satunya uskup di Indonesia malah yang sekarang sedang dalam proses baito kalau saya di Vatikan. Akhirnya artinya apa? Dia akan dinobatkan menjadi santo, orang suci. Dialah yang mendirikan
biara PRR. PRR adalah Putri Renya Rosario. Uniknya di museum ini tersimpan jenazah beliau dan jenazah Suster Anfrida. Suster Anfrida itu tandemnya dia ketika bertugas di Flores Timur. Dan ini orang Katolik percaya betul ini adalah mukjizat karena kedua jenazah itu utuh sampai sekarang. Ketika panas sampai gini, banyak yang berziarah ke melihat jenazahnya yang masih utuh itu berdoa di sana gitu. Nah, setelah itu kami pulang untuk persiapan besok ke Jumat Agung. Ini yang paling seru nih. Jumat Agung adalah di hari di mana masyarakat tuh kumpul ribuan ya memenuhi jalur pantai di Larantuka dan seberang pantainya gitu di Adorara tuh masyarakat untuk melihat perarakan laut, yaitu patung Tuan Meninu dibawa dengan perahu, diikuti dengan ratusan perahu lain menuju ke Larantuka. Setelah itu patung mendarat akan bergabung dengan patung Tuan Ma dan Tuan Ana, kemudian dibawa ke katedral. Ini menarik banget karena perarakan laut ini salah satu tradisi yang orang sangat ingin melihat. Jadi perahu dari perahu kecil, perahu besar mengikuti, bahkan kapal TNI AL pun mengiringi perjalanan perarakan laut ini. Jadi kalau kita lihat ya, ribuan warga tuh di sepanjang pantai itu berjejer untuk menyambut itu, dan semuanya tuh takzim gitu loh melewat perahu. Dan jalur perahu yang mau dilewati oleh pemuda-pemuda setempat, sampahnya dibersihkan. Jadi ketika jalur perahu itu lewat, sampah itu udah nggak ada. Dari perahu kecil, perahu nelayan, perahu pemerintah, perahu swasta, bot, pesiar, sampai kapal TNI Angkatan Laut itu mengiringi perjalanan ini. Ini seru banget deh. Hanya berapa kilo, nah, tapi menurut saya salah satu keunikan tradisi yang tidak kita jumpai di negara lain atau di tempat lain. Nah, tradisi perarakan laut ini. Setelah perarakan laut, sorenya setelah ada ibadah sore di Gereja Katedral, menjelang senja ya, masyarakat berbondong-bondong menuju pemakaman umum di Larantuka. Dan mereka biasa berdoa ke makam-makam leluhur mereka, makam keluarga mereka, dan makam-makam Romo yang dimakamkan di sana. Mereka berdoa karena mereka percaya sekali bahwa berdoa di sana tuh membawa kebaikan bagi mereka. Cantik banget berdoanya. Jadi ada ribuan orang ya, dan setiap kubur itu ada lilinnya dan semua orang berdoa. Itu indah banget loh. Ketika difoto untuk visual tuh bagus banget. Dan ketika sendron memang cantik banget. Nah, setelah itu malam ya, setelah mereka berziarah, nanti penutup dari ziarah itu ada namanya Pakodemo. Pakodemo itu petugas khusus yang mukanya tertutup,
jubah, pakai jubah khusus yang dia kalau jalan dituntun, yang kemudian untuk menutup acara di tempat ziarah itu. Setelah dia keluar, biasanya ziarah berhenti. Nah setelah itu kemudian diadakanlah perarakan malam. Perarakan malam ini istimewa karena para peziarah datang ke sana memang untuk menjalankan ini biasanya. Jadi bermula dari katedral, kemudian mereka keluar mengelilingi kota Larantuka sepanjang jalur yang sudah dipasang lilin itu, dipasang pagar. Dan sepanjang jalur itu mereka berdoa, ada doa rasario, doa segala macam. Doa-doa kebaikan, jadi seperti doa untuk membentengi kota itu, untuk memberi keselamatan warga kota. Dan ini tahun 2010 waktu saya datang pertama kali ke sana, itu kan kotanya panjang berapa kilometer gitu ya. Ketika kepalanya muncul dan sudah keliling kota dan masuk di katedralnya, buntutnya tuh belum keluar tahun 2010. Tapi 2023 ini setelah pandemi kayaknya tidak sebanyak ketika 2010 ketika perayaan 500 tahun. Tapi tetap saja ketika masyarakat arak-arakannya kembali ke katedral, di jalan tuh masih banyak orang. Itulah puncak acara dari Semana Santa di Larantuka. Saya syuting hanya sampai ketika Jumat Agung saja karena puncak tradisi dari Semana Santa di Larantuka. Kemudian keesokan harinya kami pamit kepada Romo, kepada suster untuk kembali ke Maumere. Nah kami sempat datang lagi, diundang Mama Tata untuk makan sorghum di kebunnya di Adonara, kita nyebrang lagi. Jam lagi, kalian nggak pulang-pulang. Kemudian di Maumere kami sempat datang ke Lepolorun. Lepolorun itu sanggar tenunnya dari Mama Alfonsa. Itulah kira-kira perjalanan dari saya. Semoga ini membuat teman-teman penasaran ingin datang ke Flores Timur. Karena menurut saya daerah tercantik di Indonesia salah satunya dan bisa dibanggakan adalah Flores. Ya, kaya budaya, kaya tradisi, dan juga landscape-nya yang indah. Saya selalu bilang ke teman-teman kalau ditanya, "Ferry, di mana foto tempat terindah di Indonesia?" Kalau untuk bikin foto, menurut saya bilang Flores. Kenapa? Karena kalau di Flores itu dalam satu frame kita bisa menangkap laut, gunung, pantai, perbukitan, padang sekalipun dalam satu frame gitu loh. Itu kenapa Flores itu indah gitu. Disebut dulu Pulau Naga, kemudian diganti sama Portugis dengan kata Copa de Flores, artinya Tanjung Bunga. Tanjung Bunga itu terletak di Flores Timur, di atasnya Larantuka. Gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bisa menikmati vlog saya. Sampai jumpa lagi.